Hai, kali ini saya mau share resep bolen pisang tanpa korslet berlayar gini, cantik banget, enak, dan lembut banget. Langkah pertama, masukkan 120 ml air ke dalam panci, tambahkan 70 gram gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, lalu tambahkan 100 gram mentega. Kemudian ini kita masak di api kecil sampai mendidih dan semuanya larut ya. Nah, setelah itu kita angkat, kemudian siapkan 300 gram terigu protein tinggi, ditambahkan 1 butir kuning telur. Lalu ini kita aduk semua supaya tercampur rata. Setelah itu kita masukkan bahan yang kita masak tadi ke dalam tepung dan kuning telurnya. Kemudian ini kita aduk semua sampai tercampur rata. Kemudian saya lanjut gunakan pakai tangan supaya lebih mudah. Lalu ini setelah tercampur rata kita masukkan ke dalam wadah yang ada penutupnya. Setelah suhunya tidak panas, kita masukkan kulkas selama 30 menit agar lebih rileks. Kemudian kita siapkan bahan yang kedua, yaitu 100 gram terigu protein sedang. Tambahkan 85 gram margarin. Kemudian kedua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Boleh pakai spatula agar lebih mudah, boleh juga kita pakai tangan. Setelah tercampur rata dan membentuk gumpalan seperti ini, kemudian kita masukkan wadah, tutup, dan simpan di kulkas selama 30 menitan. Untuk isiannya, di sini saya pakai pisang yang udah matang, kemudian kita tumis dengan sedikit mentega atau butter boleh. Nah, seperti ini sebentar saja. Setelah itu kita angkat dan sisihkan dulu. Setelah 30 menit kita keluarkan adonan tadi dari kulkas. Ini aku mau bagi-bagi adonannya. Potong dan timbang. Di sini aku timbang seberat 25 gram per adonan. Potong dan timbang adonan sampai selesai. Di sini aku dapat 24 piece ya. Kemudian kita bulatkan asal saja, cukup bulat saja, tidak perlu seperti membulatkan donat ya. Nah, setelah kita bulatkan semua, ini kita simpan dan kita sisihkan dulu. Kemudian ini adonan yang kedua. Kita bagi rata, kita potong dan timbang juga sebanyak 24 piece. Nah, di sini aku timbang, dibagi adonannya tuh jadi per 8 gram untuk setiap adonannya. Nah, setelah dipotong dan ditimbang, ini langsung kita bentuk seperti ini sedikit agar lebih mudah aja ya waktu kita menggilasnya nanti. Nah, ini setelah kita potong timbang dan kita bentuk sedikit, hasilnya dapat 24 piece juga. Kita simpan di wadah, tutup. Dan kemudian kedua bahan atau kedua adonan ini kita gilas seperti di video ya. Gilas dulu adonan satunya seperti ini. Lalu masukkan atau tambahkan adonan 2 di tengah-tengahnya, kita bungkus, kita segel seperti ini. Nah, setelah tertutup rapat, kemudian ini kita gilas tipis dan memanjang. Ikuti langkah-langkahnya seperti di video ya. Nah, setelah digilas agak tipis, kemudian ini kita lipat sisi kiri dan kanannya. Nah, setelah lipatan pertama ini, kita gilas lagi adonannya lebih tipis lagi ya. Pastikan semuanya rata, maksudnya tidak ada yang lebih tebal dan tidak ada yang lebih tipis. Semua sisinya agar nanti hasilnya bagus. Nah, kemudian ini kita lipat lagi kedua sisi seperti ini. Nah, ini lipatan terakhir, kemudian ini kita sisihkan.
Lanjut lagi, kita ambil lagi adonannya, gilas adonan pertama, kemudian ambil adonan kedua, kita letakkan di tengah dan kita bungkus. Kita segar rapat, baru kita gilas lagi. Ikuti langkah-langkahnya seperti tadi di awal ya. Lakukan ke semuanya sampai selesai dan adonannya habis. Nah, ini aku baru selesai 12 piece. Kita lanjut ke tahap berikutnya karena hari udah sore, takut cahaya makin gelap. Ambil satu adonan, kemudian kita gilas. Bagian tengahnya jangan terlalu digilas tipis ya, karena ini bakalan kita kasih isian pas di tengah-tengahnya, isi selai coklat. Kemudian letakkan pisang, lalu kita lipat seperti ini. Nah, di bagian sisi kiri dan kanannya ini kita gilas lagi lebih tipis. Nah, ditekan, gilas lagi lebih tipis seperti ini. Kemudian baru kita lipat ke dalamnya seperti ini. Nah, selesai. Kemudian lanjut lagi, ambil lagi adonan, kita gilas lagi, ikuti langkah-langkah seperti tadi. Jangan lupa bagian tengahnya jangan digilas terlalu tipis ya, karena ini kita kasih topping pas di bagian tengah-tengahnya. Lakukan ke semua adonan sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai semua dibentuk, hasilnya 24 piece. Kemudian untuk atasnya kita mau kasih 1 butir kuning telur dicampur dengan sedikit madu. Kita oles di bagian atas bolen pisangnya. Oles tipis merata, secukupnya aja. Untuk madu opsional ya, boleh di skip kalau memang nggak ada. Aku kasih olesan sebagian dulu, baru dikasih topping meses atau keju, bebas ya untuk toppingnya. Jadi supaya olesan kuning telur dan madunya itu tidak cepat kering, dikasih sebagian-sebagian dulu. Nah, ini udah siap semua. Kemudian kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Panggang suhu 200 derajat Celcius selama 35 menit, sesuaikan suhu oven masing-masing. Nah, ini udah matang. Hasilnya seperti ini. Ini beneran lembut banget bolen pisangnya, walaupun udah kita simpen di hari kedua, tetap lembut banget ya teksturnya. Tuh berlayernya bagus banget walaupun tanpa korslet. Nah, ini nampak ya jelas layer-layernya. Isiannya juga enak banget. Untuk isiannya bisa diganti dengan coklat stick atau keju batang yang udah dipotong-potong, sesuaikan selera. Ini aku pakai selai coklat. Enak banget, super lembut. Bener-bener recommended. Ya, tuh layer-layernya cakep kan? Ini kalau kita beli harganya 4 ribuan ya per piece, sedangkan kalau kita buat sendiri cuman 1 ribuan aja modal per piece-nya. Selamat mencoba.